Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ibu absen dulu ya. Jangan lupa di on cam kameranya, nanti sembari ibu cek kelengkapannya juga ya. Al-Fatih. Hadir. Al-Fatih hadir. Aldino. Hadir, Bu. Almira. Hadir, Bu. Andriano. Hadir. Anissa. Hadir. Areza. Hadir. Aulia Ninda. Hadir. Aulia Rahma. Hadir. Bagus Rizky. Hadir. Diego. Hadir. Zakira. Hadir. Farah. Hadir, Bu. Hafiz Adli. Hadir, Bu. Haikal Nando. Haikal. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya Haikal. Haisa. Haikal ada, Bu. Haikal ada. Mana Haikal? Haikal boleh raise hand? Oke, Haikal nggak ada ya. Haisa. Kahisa. Kaisa belum hadir, Kaisa. Oke, Kaisa belum ada ya. Keisha Nadinata. Oke. Hadir, Bu. Keisha Rania. Hadir, Bu. Laslo. Hadir. Muhammad Al-Fahrazel. Al-Fahrazel. Al-Fahrazel belum hadir ya? Iya. Abid Putra. Oke, Abid. Muhammad Eka Nur Alwi. Eka belum hadir juga ya, Nak? Muhammad Nabil. Oke, Nabil juga belum hadir. Nabiha Hutria Rahman. Hadir. Oxvaldo. Hadir. Oke, Rafa Rania. Oke. Rashid Tirta. Hadir, Bu. Rizky Dwisih Putra. Rizky Dwi. Oke, Rizky Dwi nggak ada. Sayyidah Nafisah. Hadir, Bu. Zairayan. Zairayan hadir. Zulfan. Hadir. Nah, mungkin ada namanya yang belum ibu absen, boleh raise hand. Sudah
semua ya, Nak, ya. Berarti hari ini yang tidak masuk ada Haikal Nando, ada Kahisa, kemudian Hadir. Haikal hadir ya. Haikal hadir. Ada Alfah Razel. Alfah Razel gak hadir ya. Terus ada Muhammad Eka Nur Alwi sama Nabil dan juga Rizky Dwi. Benar? Selain itu sudah hadir semua. Nah, gimana nih anak-anak, kemarin sudah mengisi angket itu ya, mengisi kuesioner. Sudah semua atau ada yang belum? Sudah. Sudah semua ya. Mungkin ini beneran dikerjain sendiri ya. Kalau dikerjain sendiri berarti ibu mau tanya nih, kemarin yang kalian ingat, kalian mengerjakan apa aja sih yang kalian ketahui dari pengerjaan angket kemarin? Yang bisa jawab mungkin bisa resen dulu ya. Ibu kasih waktu 2 menit deh, jam 7.41. Ada kelas tuh, Mas. Nah, udah 2 menit. Ada yang mau menjawab kemarin kalian ngerjain apa aja? Halo? Ini jaringanku kah yang lemot? Waduh, jaringannya susah banget. Halo, ada yang bisa dengar suara ibu? Aduh, fix jaringannya lemot banget. Patah. Iya Bu, patah-patah Bu. Oh iya kan, suaranya patah-patah. Kocak. Halo, ini suaranya sudah jelas kan, Nak? Iya, Anissa. Jadi di angket kemarin Nggih. kita belajar habitat, jaring-jaring makanan, rantai makanan, lalu piramida apa itu namanya? Piramida Itu, makanan. iya, piramida makanan, lalu mempelajari tentang istilah populasi dan istilah dari produsen dan hubungan
hubungan seperti mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan kompetisi. Oke, terima kasih ya Anissa, benar sekali kemarin kalian yang kalian isi angketnya itu Ibu gunakan untuk melihat nih pemahaman awal kalian terkait ekologi, karena kita mulai pertemuan kemarin sampai ke depannya kita akan belajar terkait ekologi. Nah Ibu mau tanya nih, ekologi itu apa sih? Mungkin Ibu kasih waktu 1 menit cukup ya untuk menjawab ya. Ekologi. Mungkin yang lainnya bisa dijawab, tadi kan Anissa sudah ya. Kalau mau sambil buka catatannya juga boleh, buka bukunya juga boleh. Oke, Sayyidah Nafisa, silahkan. Cabang ilmu biologi yang mempelajari cabang ilmu biologi adalah timbal balik antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan atau abiotik yang mencakup distribusi, kelimpahan, serta interaksi organisme. Nah benar banget, terima kasih Sayyidah. Kita kasih tepuk tangan buat Anissa dan juga Sayyidah ya. Nah jadi benar, kita itu belajar tentang ekologi. Jadi ekologi itu apa sih Bu? Ekologi itu ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah ekosistem itu dia tempat terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik, antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah pagi ini Ibu mau share video dulu ya. Nanti kalian boleh diamati videonya. Oh ya, meskipun ini pembelajarannya daring, Ibu minta kalau misal kalian minum boleh, tapi untuk kalau makan ketika sudah selesai pembelajaran saja ya. Begitupun juga ketika di kelas. Oke, setuju? Oke, Ibu share screen dulu ini. Nah, oke, kalian bisa simak video ini dulu, nanti akan Ibu share videonya ya di di grup kelas kita. Now, let's examine another type of food chain. This food chain begins with a flower. A flower is a producer or autotroph. Then a honeybee comes along and eats from the flower. The honeybee is a consumer. Because the honeybee is the first consumer, it is called the primary consumer. The honeybee uses the energy from the flower to move and grow. Now, the honeybee is eaten by a skunk. The skunk is known as a secondary consumer because it is the second animal to consume in the food chain. Animals who are secondary consumers are also known as carnivores, animals that eat other animals. If a bear eats the skunk, the bear is known as a tertiary consumer, or the third tier of consumer in the food chain. Our food chain example ends here because bears are known as apex predators, which means they have no natural predators and are at the top of their food chain. One more important aspect of a food chain is what happens when a living thing dies. Going back to our food chain example, eventually the bear will die. Scavengers, such as red weaver ants, vultures, or wild dogs, help break down the material. And decomposers and detritivores, such as worms, maggots, flies, mushrooms, and bacteria, will decompose the bare matter. And ultimately, the nutrients will return to the soil. In the Bible, we read, "For dust thou art,
and unto dust shalt thou return. Producers will then use the nutrients from this soil, along with the water and the energy from the sun, to continue the cycle of the food chain. Because animals eat more than one type of food, it can get complicated to depict all the food chains at one time. When we put one or more food chains together in a diagram. Nah tadi kita sudah lihat video. Nah dari video ini apa sih yang bisa kalian lihat? Mungkin bisa raise ya anak-anak. Tadi di dalam video ada apa aja nih? Mungkin hewannya ada apa, tumbuhannya ada apa, informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Mungkin Ibu kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab, jadi yang bisa langsung raise hand saja. Ada yang bisa menjelaskan informasi apa aja sih yang bisa didapetin dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Ayo selain Anissa sama Nafisa boleh raise hand ya nak ya. Gimana atau Ibu tunjuk saja ya? Oke, sekarang kan tanggal 7 bulan 4. Oke, mungkin bisa Zakira. Tadi Zakira di video ada apa aja, tumbuhannya ada apa, mungkin ada hewan apa, atau informasi apa yang bisa Zakira tangkap dari video yang sudah Ibu tayangkan. Silahkan on mic ya Zakira. Another type of food chain. This food chain begins with a flower, the producer, auto. The honeybee is the honeybee is chain. And other animal, or the third. Nah dari video ini tadi informasi apa yang Zakira bisa lihat? Ada hewan apa aja, ada tumbuhan apa, terus informasi apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita ketahui. Sinyal saya lemot. Ada apa Zakira? Lebah. Ada lebah, kemudian ada apa lagi? On mic ya Zakira ya. Apa? Ada apa Zakira? Predator. Ada predator, terus ada Apek predator. oh ada tertiary consumer, apek predator. Kemudian ada apa lagi? Ada hewan apa? Ada tumbuhan apa? Ada yang bisa membantu Zakira nak mungkin? Boleh raise hand? Terima kasih ya Zakira ya. Oke Anissa boleh. Eats from the flower. Produser atau autrotos. Kemudian ada Apa ya? Benar. tumbuhannya, ada apa, terus ada makhluk hidup apa aja di Ada dalamnya. bunga. Saya nggak tahu. Tapi saya nggak tahu itu bunga apa. Iya ada bunga, kemudian ada lebah, terus ada apa lagi tadi? Sabar.
Apa tadi? Predator. Ada lebah, ada bunga, ada apa ini? Apa itu? Kelinci. Sigung. Terus ada apa lagi ini? Ah? Oh. Secondary consumer. Iya, terus ada apa lagi, Nak? Apa ini? Beruang. Oh ya, beruang. Terus ada hewan apa lagi ini di sini? Semut ya. Iya, semut. Kemudian Semut ada wild dogs. Apa ya? ada sama Decomposer dekomposer. and Iya. ya. Terima kasih Zakira dan Anissa. Ya, benar sekali seperti yang sudah disebutkan oleh Zakira dan Anissa. Tadi di video ada bunga, ada lebah, ada beruang, ada sigung, kemudian ada citah, ada semut, ada cacing, dan ada banyak lagi. Nah, informasi yang bisa kalian lihat di sini tadi itu dia dikelompokkan. Misal nih yang dia masuknya ke ini, sebentar, ke produsen ya. Jadi si bunga itu masuknya ke produsen. Kemudian ada lagi ini dia primary consumer, kemudian ada secondary consumer, terus ada tertiary consumer atau bisa disebut dengan apex predator, dan yang terakhir ada yang namanya decomposer dan detritivores. Nah, tadi kan ada kayak produsen, ada primary consumer, secondary, sampai ada decomposer. Nah, ini semua itu dia masuknya ke dalam apa, Nak? Terjadinya hubungan antara si produsen sampai decomposer itu merupakan apa? Yang bisa jawab, Ibu kasih waktu 1 menit cukup. Iya, bagus, boleh, silakan. Merupakan rantai makanan, bukan? Iya, bener banget, good job. Bagus, terima kasih ya, bagus. Boleh kasih tepuk tangan buat bagus. Oke, keren. Nah ya, yang tadi kalian lihat ini bener kata bagus, dia adalah rantai makanan. Nah, Ibu mau tanya nih, yang kalian ketahui tentang rantai makanan itu apa sih? Ayo, yang lainnya boleh resen banget nih, boleh banget ya. Oke, selain bagus, boleh ada yang mau menjawab apa sih rantai makanan itu? Iya, siapa? Anissa dan juga Sayidah. Boleh nih, selain Anissa dan Sayidah ada lagi, kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lainnya ya. Sayidah sudah, Sayidah sama Anissa sudah. Yuk yang lainnya nih, boleh banget ya. Ayo Nak, selain Sayidah dan Anissa. Iya, siapa ini? Valdo atau siapa ini? Valdo? Oh ya Bu, saya Ya. Valdo. Apa Valdo rantai makanan itu? Ini pengertian kan Bu? Nggih, ya benar sekali. Ya, rantai makanan adalah proses perpindahan energi dan nutrisi melalui serangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, benar sekali. Seperti yang sudah dijelaskan Valdo, jadi si rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Jadi dari produsen kemudian dimakan oleh konsumen sampai akhirnya di decomposer dan detritivores. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang produsen itu apa, primary consumer itu apa, secondary consumer itu apa,
konsumen atau apex predator itu apa, decomposer itu apa. Nah, kalian bisa menambah pemahaman itu melalui pengerjaan LKPD yang sudah Ibu share. Kemarin sudah di print semua LKPD-nya? Sudah. Sudah. Ada yang belum print, Nak? Sudah, Bu. Ya, nanti si LKPD ini itu kalian kerjakan secara individu ya. Secara individu dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Berarti dikumpulkan di Senin depan. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya itu kalau kalian ingin berdiskusi dengan teman sebangkunya boleh melalui WA, tapi jangan contekan ya Nak ya. Kalau diskusi boleh tapi jangan contekan. Terus yang kalian dibutuhin itu ada lem, ada gunting. Sudah punya semua? Ya nanti di LKPD itu ada yang perlu kalian gunting dan kalian tempel. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, ini Ibu mau cek kalian nih. Kita share lagi ya. Stop sharing. Oke. Nah, Ibu mau share lagi. Ini ada, bentar ya. Bentar ya. Duh. Waduh, matilah. Oke, bentar, Ibu mau share ini dulu nih. Gambar. Gambarnya bisa ya di share, coba ya. Oke. Nah, Ibu mau share ini nih. Taruh mana ya ini? Nah, ini ada gambar, Ibu punya gambar ini nih. Kalian dari gambar ini mungkin ada yang bisa menjelaskan ada apa aja sih di gambar ini. Ayo kalian boleh raise hand ya. Ya, silahkan. Siapa ini? Coba lihat. Yang raise hand siapa tadi, Nak? Oke, Sayyidah, boleh. Ada apa aja sini tadi? Di gambar itu ada pohon, ada kelinci, ada rubah, ada tupai, ada burung hantu, ada elang, ada jamur, ada tikus. Apa itu? Ada apa lagi? Ini landa. Oke, Ya, good job. Terima kasih ya Sayyidah ya. Jadi benar kata Sayyidah, di sini itu kayak hutan gitu. Di hutan itu ada banyak sekali hewan dan juga tumbuhan. Nah, dari gambar ini kira-kira bisa terjadi rantai makanan nggak? Bisa nggak? Oke, bisa. Nah,
Ada yang bisa menyebutkan rantai makanannya, contohnya apa? Boleh raise hand dulu selain Anissa dan juga Sayyidah ya. Ayo yang lainnya. Ada yang bisa menjelaskan di sini ada apa saja? Proses makan dan dimakan yang terjadi di dalam gambar ada apa aja, Nak? Oke, kalau tidak ada yang mau menjawab, Ibu tunjuk ya. Oke, Ibu mau oke. Diego Vargas, adakah Diego? Diego ada? Ada, Bu. Oke, Diego. Di gambar ini ada peristiwa makan dan dimakan nggak? Ada. Nah, contohnya apa? Langsung. Apa, Nak? Apa, Diego? Apa dimakan sama apa nih yang dari gambar ini kira-kira? Nah, ini kira-kira nih ya. Yang bisa makan rumput ini siapa saja? Apakah si kelinci bisa makan rumput? Landa. Bagaimana, Diego? Halo, Diego. Landa, Bu. Oh, bisa dimakan landa. Terus rumput ini bisa dimakan hewan lain nggak selain landa? Berapa? Rumput ini bisa dimakan sama hewan lain nggak selain dimakan oleh landa? Ada. Apa? Kelinci. Kelinci. Terus ada lagi? Nah, benar. Jadi si rumput ini dia bisa dimakan oleh si landa, terus bisa dimakan juga oleh kelinci. Terus terima kasih Diego ya. Terus ada yang mau menjawab nggak? Ini kira-kira yang bisa makan kan ada tikus ini ya. Kira-kira yang bisa makan tikus siapa saja ya di gambar ini? Oke, Sayyidah, silahkan. Yang bisa makan kelinci itu burung hantu, rubah, sama elang. Oke, berarti si kelinci ini bisa dimakan sama burung hantu, terus bisa juga dimakan oleh rubah dan juga bisa juga dimakan oleh elang. Kalau sama halnya juga dengan yang tikus ini. Jadi gambar ini itu dia menceritakan soal apa? Jadi kayak si rumput ternyata nih, si rumput dia bisa dimakan oleh landa, tapi juga bisa dimakan oleh kelinci. Nah, si apa namanya? Kira-kira si rubah ini dia bisa dimakan juga oleh elang nggak kira-kira? Ayo, yang jawab bisa siapa saja boleh raise hand, Nek? Yang milih tidak bisa, si rubah dimakan oleh elang. Oke, ada dua jawaban yang berbeda ya. Jadi, si rubah ini ternyata juga bisa loh dimakan oleh elang. Gitu, meskipun dia sama-sama bisa memakan si tikus, ternyata dia juga bisa dimakan oleh si elang. Jadi nanti kalau kita tarik gambar, si rumput bisa dimakan landa dan juga kelinci. Terus
kelinci, bisa juga dimakan oleh rubah, bisa juga dimakan oleh burung hantu, bisa juga dimakan oleh elang. Kemudian si rubah ini ternyata juga selain dia bisa sama-sama makan kelinci, ternyata dia juga bisa loh dimakan oleh elang. Nah, dari peristiwa ini nih, itu kita bisa sebut sebagai apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Almira? Sebagai rantai makanan, Bu. Bisa jadi rantai makanan. Ada lagi? Terima kasih Almira. Ayo, ada lagi? Kemarin sudah ada loh di angket yang sudah kalian kerjakan itu. Ayo nak, dari gambar ini apa sih yang terjadi? Iya, ada siapa yang angkat tangan tadi? Saya Iya, silahkan. jaring-jaring makanan. Nah, benar sekali. Di gambar ini benar kata si Almira ya. Dia juga ada rantai makanan. Tapi untuk keseluruhannya, ini dia adalah jaring-jaring makanan. Namanya siapa, nak? Imam Mama tadi siapa? Loh, apa itu, Adek? Imam Mama namanya siapa, nak? Aal, Bu. Al-Fatih absen Oh, 1. Al-Fatih absen 1. Oke, benar sekali. Jadi di gambar ini keseluruhan itu adalah jaring-jaring makanan. Nah, si jaring-jaring makanan itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Atau Almira nih, apa nih Almira? Jaring-jaring makanan itu apa, nak? Halo. Patah-patah, Bu. Oh, patah-patah ya. Halo, suara saya terdengar? Iya, Bu, patah-patah, agak putus-putus. Oh, agak putus-putus. Cek. Masih putus-putus kah, nak? Iya, Bu. Iya, cuman nggak separah tadi. Oke. Ada yang bisa menjawab jaring-jaring makanan itu apa? Oke, Anissa. Silakan Anissa. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Artinya, satu hewan bisa makan lebih dari satu makanan dan bisa dimakan oleh lebih dari satu pemangsa. Good job, terima kasih Anissa. Jadi benar sekali di dalam peristiwa ini itu adalah jaring-jaring makanan, yang dimana jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan yang ada di suatu ekosistem. Jadi di dalam satu ekosistem itu tidak hanya terjadi proses makan yang dimakan oleh satu rantai makanan saja, tapi ada beberapa jenis. Contohnya ya tadi, oh ternyata si misal contoh ini, si rumput dimakan oleh kelinci bisa dimakan oleh sama si rubah, terus rubah dimakan sama ini. Itu terjadi lagi, ada rumput dimakan oleh landa dimakan oleh burung hantu bisa dimakan oleh ini juga, seperti itu. Dan juga misal ada jamur dimakan oleh tikus bisa dimakan oleh elang, dimakan juga oleh burung hantu, dimakan juga oleh rubah, seperti itu. Jadi banyaknya rantai makanan di dalam suatu ekosistem itu namanya jaring-jaring makanan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terkait tadi ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, ada produsen, ada konsumer primer, sekundari, sensitif atau apex predator, dan juga ada dekomposer. Kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share kemarin, yang sudah kalian print. Nah, LKPD-nya seperti ini ya, Nak ya.
Jadi LKPD ini dikerjakan secara individu. Di sini kalian dalam mengerjakannya boleh dengan membaca buku paket dulu. Terus di sini nih, di sini kalian harus mengidentifikasi kira-kira di gambar ini misalnya ada kelinci itu masuknya yang mana, biosfer, bioma, ekosistem, komunitas, atau populasi, atau individu. Jadi kalian harus mengisi ini dulu. Kemudian di halaman selanjutnya dia ada yang namanya piramida makanan. Nanti kalian bisa pakai gunting dan juga lem untuk mengidentifikasi mana saja sih yang termasuk produsen, mana saja yang termasuk konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan juga konsumen tingkat 3 dari gambar-gambar yang ada di bawah. Nanti kalian gunting, kalian tempel di bagian, misal contohnya bagian produsen itu ada apa saja, makhluk hidup apa saja, nanti ya kalian gunting, kalian tempel di kotak-kotak yang ini. Kemudian setelah kalian mengerjakan 2 halaman ini, kalian bisa mengisi ini ya, yang halaman keempat itu kalian ngasih penjelasan singkat yang kalian pahami terkait produsen itu apa, konsumen itu apa, terus pengurai itu apa, rantai makanan itu apa, sampai nanti. Terus ini juga kalian harus ngejelasin kenapa sih piramida itu bentuknya segitiga, dari bagian dari atas ke bawah itu seperti mengerucut membesar gitu ya. Kenapa sih Bu bentuknya tidak kotak, kenapa tidak bulat, kenapa harus segitiga? Nah itu kalian jelasin di nomor 2. Nanti misalkan di halaman ini kalian jawabannya tidak cukup, itu bisa dituliskan di buku tulis tapi tetap di staples ya. Misal ketika kalian menjelaskan si nomor 2 ternyata 2 baris saja tidak cukup Ibu, ya itu berarti nanti kalian menuliskannya di buku tulis yang dirobek, nanti di staples saja. Terus setelah kalian mengisi nomor 1 dan nomor 2, kalian membuat piramida makanan, contoh rantai makanan, dan 1 contoh jaring-jaring makanan yang bisa kalian ketahui di luar dari halaman ini ya. Di luar halaman ini atau mungkin bisa sama juga nggak apa-apa, itu kalian bikin contoh 1 aja rantai makanan dan juga 1 jaring-jaring makanan. Ini terserah, bisa kalian kreasikan mau dalam bentuk tulisan, mau dalam bentuk gambar, mau dalam bentuk poster, atau apa saja Ibu bebaskan seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Nak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semua ya berarti? Sudah Bu. Oke, Masya Allah. Stop sharing. Iya Almira Kinar, kenapa? Oh, ingat ya, jadi seperti itu. Semisal nanti dalam pengerjaan LKPD ada yang dibingungkan, boleh langsung tanya saja di grup atau bisa PC Ibu ya. Yang penting ini pengerjaannya yang pertama dilakukan secara individu di LKPD yang sudah kalian print. Semisal jawabannya itu yang nomor 1 sampai nomor 2 itu tidak cukup, bisa kalian tuliskan di lembar kertas buku tulis, nanti kalian staples. Yang kalian butuhin itu ada gunting dan juga lem ya. Nanti pengumpulan LKPD-nya itu kalian kumpulin di pertemuan selanjutnya di hari Senin. Besok Senin minggu depan kalian ketemu lagi sama Ibu. Kita masih di bab ekologi. Oke? Siap Bu. Oke. Ketua kami minta tolong ya untuk teman-temannya diingatkan nanti Senin di bawah LKPD-nya harus sudah terisi. Kalau misal belum terisi berarti konsekuensinya tidak dapat nilai, oke? Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup sampai situ saja. Kita ketemu lagi besok Senin ya. Terima kasih anak-anak 75. Kita foto dulu ya. Yuk, on cam semua ya. Kita foto dulu.
Bentar, kayaknya jaringannya ibu deh yang agak susah ini. Sudah on cam? Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Loh, sinyal saya berarti ini yang jelek sinyalnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.